Mulanya selesai. Iya, ndek tato aran Mesir itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai, para alim ulama, para tuan guru, samping kiri, samping kanan tiang, kita doakan mudah-mudahan Allah memberkahi hidup-hidup guru-guru kita, termasuk beliau berdua. Kemudian dipanjangkan umurnya, ganara tetap bimbing ita, doa yang ita. Kemudian bapak kepala desa, tuan rumah, adik Ustadz Iqbal yang bak apa siaran Sidik, aduh. Ustadz Muhammad Siddiq Amrillah yang bakal pergi ke Mesir. Adik-adik mahat, tulab tolibat rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala hadir dalam majlis yang sangat luar biasa. Mulai je sekanean apa palang mai. Awek sibut ini pedam terus. Nyat no. Tapi alhamdulillah Allah izinkan kita barang-barang hadir di majlis luar biasa, majlis yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, menambah cinta kepada baginda Rasul, cinta terhadap ilmu dan lain sebagainya. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para adik-adik tulab tolibat, segenap hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Jadi Mesir itu salah satu di antara negara yang disebut dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya menara dengan Yaman itu negeri para wali, benar. Tapi jangan salah, Mesir negeri para nabi. Weh, nabi dibangkitkan di Allah turunkan di Mesir. Maka kemuliaan itu sangat luar biasa. Ada salah satu kitab ditulis sama guru kita di Mesir, Syekh Usamah Sayyid Al-Azhari. Semua ulama-ulama Mesir titik bengekna jelasan dari kitab beliau itu. Artinya kemuliaan-kemuliaan yang ada di Mesir itu juga istimewa daripada yang lainnya. Nah, maka jemaah amun toh sampai Mesir no. Amun tagita ya Azhar sino. Jadi apa ngantanya buat ya bagusan kampus le Indonesia. Bagusan si Telepanca daripada itu kampusna lagu. Jadi kampusna jamak-jamak. Tapi Masya Allah, kalau udah masuk tuh, la ilmu najana luar biasa.
Jadi kadang orang banyak nanya, angka agama doang ke jurusan ala itu? Enggak. Semua jurusan ada. Kedokteran, pertanian, ada. Perdagangan, namanya juga universitas. Cuman kalau orang nyebut Azhar tuh pasti di otak kita bilangnya, oh agama wah nih, kan? Pasti begitu. Jadi di Azhar itu Masya Allah luar biasa. Sanad keilmuannya itu udah jelas. Tidak perlu diragukan lagi. Nah, kemudian guru-guru kita itu tidak perlu diragukan lagi. Jadi guru-guru telik Mesir no, kalau jadi le Azhar no, ya kayak kita di Pancor lah. Kalau bahasa sananya itu jami'an wa jami'atan. Jadi ada talakinya. Talaki sino ngajin temorale mahat. Nah, itu kemudian berikutnya ada kuliahnya. Jadi muntabu nyebutnya no, dunia akhiratnya dapat. Itu kuliahnya kita itu dari jam 9 sampai jam 3. Setelah itu ada banyak tempat kita ngaji. Tinggal dipilih aja mau ngaji kemana. Oh, duit tata ngaji. Nah, cuman di Mesir itu di antara dulu kami ketika pergi ke Mesir, ada nasihat yang sangat luar biasa dari Umi Ruhun. Jadi waktu itu kami ke sana, arak kami dengan 5 karena datang waktu itu rapat-rapat tanang Mesir no. Satu di antara pesan Umi apa bahasa beliau, kami pada lalu tipak Mesir peta ilmu si berkah. Munde memo ilmu berkah je ini bitole Pancor. Ya bahasa beliau. Jadi diminta kita nyari ilmu yang berkah. Nah, sekedi laguan lah, luwe anang berari ini. Gimana cara dapetin ilmu yang berkah kira-kira? Nah, jadi Masya Allah luar biasa. Sekedi pesan Umi no enggak ini nah. Jadi cari ke Mesir itu cari ilmu yang berkah. Nah, ilmu si berkah nih. Nah, jadi pesan saya pertama, ketika sudah sampai Mesir, satu, cari senior si pacu-pacu. Cari senior si tatu-tatu bau bimbing ita. Kenapa? Mohon maaf ya, karena lek Mesir no banyak panggilan. Ada panggilan Facebook, panggilan futsal, panggilan makan-makan, macam. Banyak. Oh, banyak. Nah, makanya cari panggilan yang bikin kita setiap hari ngaji, tiap hari rajin gitu. Karena kebetulan kalau di waktu saya di Mesir itu nggak ada absen. Ndara dengan absen di Mesir. Udah muntah absen buih jam tuh si absen 4 lantai no kelasku doang itu. Piriyu itu. Kelupaan kok absen buih seorang kita belajar. Nah, tapi sekarang kan beda. Sekarang kayaknya wajib absen. Nah, maka itu yang pertama, cari senior yang bisa ngabikin kita pacu. Tapi batur yang ponale kitab Ta'limul Ta'lim adat ikhtiyarus syarik. Gimana mencari teman yang cakep dalam menuntut ilmu. Manjuran mun tabaturan kalau kita temenan sama orang yang pinter, dah kata belok-belok parahnya terpinter sih dengan. Hebat. Kenapa? Nih, hebat. Makanya oleh karena itu senior cari senior yang baik. Cari yang bagus. Dan banyak semua senior kita di sana orang-orang keren semua. Nah, kemudian berikutnya setelah itu usahakan setiap hari itu yang sudah pikirkan itu apa? Saya sering sebut tuh. Jadi kalau sebagai seorang penuntut ilmu yang kita pikirkan setiap hari itu apa? Ilmu apa yang saya dapatkan hari ini? Ya ada pikiran. Supaya apa? Agar tetap arah semangat terlalu ngaji. Agar tetap arah semangat terlalu kuliah. Kadang arah dengan apa pikiran bilang jelu. Apa statusku jelu ini? Status pikiran. Status Facebook. Status WhatsApp. Karena benda. Instagram ke apa? Ini penting sih no. Nah, kenapa? Karena mohon maaf, rata-rata orang-orang yang bisa ke Mesir itu kan orang-orang yang keren tuh. Udah lulus tes. Macam apa pokoknya? Pokoknya wah, ampun nebu sampai Mesir no ya
Tabu nyebut dia udah ada beberapa tahap yang dilalui. Dan itu bukan tahap yang mudah. Nah, tetapi kemudian di Mesir kita mau jadi apa aja bisa. Pengen jadi bisnismen, bau. Pengen jadi pemain bola, bau. Pengen jadi orang yang rajin ngaji, bau. Sudah mau cari misalnya di Mesir itu orang hafal Quran segeronya. Woi, itu. Nah, teman-teman kami itu di Mesir ya. Ya, tapi jangan dicontek itu. Jadi ada bagusnya, ada jeleknya. Jadi teman kami di Mesir itu penampilannya jamak-jamak. Di Mesir itu jarang orang pakai songkok kalau kuliah. Nah, dan itu tidak melihat penampilan. Ada guru kami itu kalau ngaji tasawuf berjas. Nah, gua mau nemuni sekadini toh kena. Kenapa? Tasawufnya Masya Allah. Ngeri bahasanya gitu. Nah, jadi di Mesir itu tidak terlalu memandang penampilan. Jadi ada teman-teman kita backset. Dosen jelasang nih dulu. Lagu muntah ketahuan Quran. Lah, buai Quran ini. Itu aja kena tenin deh. Backset gerak ketahuan Quran nganga. Pelok. Kalau di sana itu Masya Allah luar biasa. Nah, artinya apa? Oh, kita di sana itu saingannya itu bukan sekedar urusan desa, dusun, negara, enggak. Tetapi saingan kita itu dunia. Jadi Sida mau cari orang yang paling cakep arah di Mesir. Ada nggak orang Korea? Arab batur tiang Korea lain. Ada orang Amerika Latin teman saya. Arab dengan Amerika enak. Ada orang cari semuanya. Ada yang paling putih ada. Setengah putih ada. Yang paling hitam arah endah. Untuk selfie itu paling gagah tekan. Arah ada. Tapi Masya Allah itu semua orang keren-keren semua. Nah, artinya karena saingannya itu sangat luar biasa. Dan kitab-kitab yang kita baca itu di Mesir nanti saya tahu. Kalau di Mesir itu kitab amunangane tabal nane. Ini bagi dua nih. Bue isi baca ya. EP jendek baru nara 4 lembar. Luwe na ngana. Ini EP nih. Dendek ngono. Baru na EP kanak-kanak sih. Ini kanangku. Oh, sudah kalau menurut Timur di Mesir tuh tebal-tebal kitabnya. Apalagi kami bulan jurusan saya syariah. Syariah sinul la ilaha illallah, tebal-tebal kitabna. Tak ada pelajarin teh no. Selepuan mazhab pelajarin teh. Nah, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, kita pelajari semua. Nah, Daud Az-Zahiri kita pelajari. Nah, artinya apa? Jadi kita dituntut itu untuk banyak ngebaca di Mesir. Wah, aku tahu baca. Makanya itu diantaranya pesan kita berikutnya, maksimalkan waktu sebaik-baik mungkin ketika di Mesir. Nah, bagus jika duang waktu ketika di Mesir itu. Nah, ingat Anda ke Mesir itu seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dipilih oleh Allah, silakan. Nah, bagus isi ngaduang pilihan itu tepat pada tempatnya. Nah, bagus sih ngatur waktu pelunggu di Mesir nanti. Nah, kenapa di Mesir itu beda? Beda. Maka oleh karena itu, Masya Allah, ini nikmat yang sangat luar biasa. Jadi tidak semua orang bisa menuntut ilmu ke sana. Dait mohon maaf, itu tidak ngelihat dengan luwe kepeng nasugi. Itu nggak dilihat itu sama Allah Subhanahu wa taala. Tiang doang anak Mesir mohon maaf. Di nama bersepulante Bali ini. Darak apa? Oh ayahno itu di Malaysia. Oh, katanya kan tiang anak Mesir no. Jadi wayah nina no sering sih nyebutnya wayah memeno S3. Wayah nina S5. Sadaran kan no? Wayah nina no wayah memeno SD kelas 3 najara. Tamat nama tang diri. Ayah mem. Wayah nina kelas 5 SD selesai. Selesai yang diri no wayah nina. Artinya apa? Adik-adik sekalian,
sekalipun kita anak kangkung, anak ina antap, tapi kalau dipilih oleh Allah Ta'ala, bismillah, berarti Allah sudah siapkan rizki pelunggu di sana, tinggal dijemput, pacu-pacu isi, dan di sana banyak beasiswa. Nah tuh, jadi bagus kedua waktu itu. Nah makanya kata Imam Asy-Syafi'i, waqtuka illam tashghalhu fi ta'ah yashghalka fil ma'siyah. Ya, jadi waktu yang Allah titipkan itu kalau enggak direpotin dirinya untuk mengisi dengan perkara yang baik, biasanya nyungsep tuh jadi maksiat jadinya. Angkanya bagus sih enggak doang waktu terutama di Mesir. Bembembe tota nuntut ilmu. Dan itu benar. Kita mau nuntut ilmu kemanapun, amun tetu pacu, insya Allah ada jalan. Arah doang langana dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka oleh karena itu cari senior yang bagus-bagus. Kemudian berikutnya seperti yang tadi, pikirkan setiap hari ilmu apa yang didapati. Gunakan waktu semaksimal mungkin ketika di Mesir. Nah, berikutnya nanti kalau mendekati ujian, jangan lupa telepon orang tua, telepon guru-guru kita, minta doa. Nah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tengendeng doa, kogen ujian nih. Ujian kita di Mesir gimana modelnya? Ujian di Mesir itu kadang sebulan tuh ujian. Kenapa? Kadang seminggu 2 kali. Jadi seminggu 2 kali tuh ujian. Seminggu 2 kali, seminggu 2 kali. Kenapa? Di Mesir itu tahu adik-adik sekalian, tuh di Mesir itu soalnya paling 3, 4, nggak banyak-banyak, nggak ada pilihan ganda, cuman jawabannya segubuk. Jawabannya luwe, loh ilah terutama saya yang di syariah itu loh beda gitu. Nah, artinya apa? Dituntut banyak ngebaca. Tapi kalau di S1 mana kata guru-guru kita yang udah S2 itu, S1 itu masih kita disuapin. Jadi di Mesir itu nggak ada tugas, nara. Yang banyak itu baca kitab, baca terus. Makanya Iqra itu kepake banget tuh Iqra itu. Nah, jadi banyak baca. Kitab-kitab itu banyak kita baca. Nah, kemudian berikutnya jangan lupa buatin diri target. Buatin diri target. Saya sering sampaikan kepada thalib-thalibat yang tingkat 1, tingkat 2. Itu tingkat 1, tuh usahakan ilmu alatnya habis. Tingkat 2 perdalam ilmu alatnya. Tingkat 3 udah bisa baca kitab. Tingkat 4 udah bisa. Ini apa artinya? Buah itu ngerti yang kitab kan? Selesai mutakharijin kan aman mah HTP. Di Mesir juga buatin diri target. Buatin diri target. Saya kalau di Mesir dulu ya, pengalaman saya. Kalau udah mendekati ujian, misalnya 2 bulan atau sebulan setengah mendekati ujian, saya pribadi nggak nerima tamu. Kecuali baru nerima tamu kalau dia nanya tentang apa? Muqarrar. Muqarrar itu kitab-kitab yang kita dapetin. Bahasa buku paket itu, kitab kita di sini. Baru saya keluar. Setelah itu ngapain? Pertama gawe saya ya udah ringkas kitab-kitab itu. Ringkas kitab yang inilah, ringkas-ringkas. Dan ringkasan saya masih sampai sekarang. Ringkas kitab. Nah, setelah itu baru aman itu. Jadi kalau saya malam ujian udah kula belajar. Tahu ada pegawai ke malam ujian, saya pergi ziarah ke makam Sayyidina Husain, cucu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pergi ziarah ke makam Imam Ardad-Diri. Yaqulu raja rahmatil qadiri itu sudah baca setiap pagi itu. Sejarah ke sana. Kapan belajarnya? Ya kan udah persiapan. Jadi kita tinggal santai aja. Baru besok kalau mau ujian sebentar saya baca. Udah itu aja. Tantahadud bi nimatil Allah berikan dulu sih itu lancar. Nah, artinya apa? Sang mona bagus pebau bait kedua ya. Nah, jadi bikinin diri target. Karena le itu mohon maaf nenara itu sih kadang kita semal teh terlalu ngaji. Kadang kita semal ngono batur teh. Belajar. Kadang kita malu. Jadi kangen-kangen diri kita.
Bina dengan tua terjauh. Dendek yang nado jauh dengan tua terselo. Jangan. Emang di Mesir itu mohon maaf ya, di Mesir itu bukan aib kalau kerentangan itu enggak aib. Enggak, kenapa beda? Oh, dia naib sih nunda. Untuk ini kan beda kan? Untuk kerentangan, saudara kerentangan ketinggalan kelas. Mbok satu blok mek ngana nganangan tuh ya. Kan dari mata kelas blok kan tengah. Nah, mulai Mesir enggak ada blok-blok enggak. Itu kenapa? Ya karena beda. Karena yang kita baca itu beda. Jadi kitab-kitab kita di sana itu ada kitab turosnya, ada kitab kekiniannya. Hanya misalnya dalam syariah Islamiyah ada namanya fikih mu'asarah. Fikih mu'asarah itu fikih kontemporer. Semua dibahas, masalah kekinian dibahas semuanya. Nah, dan itu dosen-dosen kita tuh semuanya profesor, doktor aja. Nah, maka oleh karena itu sekali lagi maksimalkan waktu sebaik mungkin kalau di Mesir. Misalnya paginya usahakan mungkin paginya itu pakai ngapal Quran, nyetor hafalan. Nah, nanti persiapan, kemudian setelah itu persiapan, pergi sekolah, pergi kuliah dari jam 9 sampai jam 3. Dari jam 3 sampai asar sampai isya ada talaki. Tinggal kita pilih mau ngaji kemana. Nah, tinggal dipilih mau ngaji kemana. Maka oleh karena itu waktu-waktu yang begitu itu mahal banget. Ya mahal. Saya seandainya dikasih izin oleh Allah Ta'ala ke Mesir, pengen saya ke Mesir lagi. Ngapain? Mengaji sudah manita. Makanya kalau ada masya-masya kita dari Mesir bikin daurah misalnya di Mahat, itu kayak terasa di Mesir gitu. Enak gitu. Ide jendik baru-baru dengan idang mereka tombong anak-anak ini kita. Baru nara sejam kalau kita di Mesir itu ngaji Sahih Bukhari Muslim no. Sudah tahu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Apa tuh gawe itu nembe tetap bakal di mana tempat makannya? Disiapin makan. Jadi kita mau jadi saling sendat kita untuk sholat ini. Kenapa? Karena kita pengen agak nabuik kita baca Sahih Bukhari Muslim ini. Tak kata ini ngantok-ngantok yang penting itu no. Nah gunaki kedua ngantok no. No, artinya begitu semangat. Bayangin kan kita betul kan ulama-ulama dulu juga begitu ya. Semangatnya luar biasa. Imam An-Nawawi itu kan beliau itu nggak tidur dalam keadaan siap na tinduk ende. Imam An-Nawawi baru tidur kapan? Kalau ketiduran. Munita jende pak tepok galang simbol. Ada para nano ritual sebelum tidur. Misalnya ayang bangunin nantian. Karena bajang nih gerak nih. Itu kalau imam-imam yang dulu bukan begitu. Artinya apa? Begitu gitu para ulama itu. Saking kerennya nuntut ilmu seperti itu. Ada tuh misalnya Imam Izzuddin bin Abdissalam, salah satu imam besar. Tuh beliau nuntut ilmu itu kapan? Mulai umur 50-an tahun. Baru dikasih izin oleh Allah Ta'ala mbak senta melay nuntut ilmu. Tapi jadi sultanul ulama, jadi ulama beli. Kenapa? Karena kegigihan, kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu. Sungguh-sungguh, makanya di sultanul ulama. Makanya di Mesir itu jangan lupa juga ziarah kepada makam imam-imam yang sangat luar biasa. Banyak Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bikin kitab, nulis kitab itu syarah dari Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Bukhari itu dikarang. Namanya ulama-ulama yang luar biasa di Mesir itu. Nah maka di samping pelunggu rajin untuk ngapain? Untuk ziarah kepada ulama-ulama yang masih hidup. Jangan lupa juga ziarah kepada ulama-ulama yang sudah wafat tinggal dunia. Imam Syafi'i itu ziarah ke sana. Ada masjid Imam Syafi'i namanya itu agak ke timur. Kita kalau dari kos kami dulu di Mesir. Itu di Sayyidah Aisyah itu lagi jalan. Sebelum nyampe sana ada makam Imam As-Suyuti. Setelah sampai sana ada makam Imam Waqi'. Terus masuk nanti ada makam Ibnu Hajar Asqalani. Ke kanan berikutnya. Ke kanan di ke kanan ini tuh Mesir. Oh ke kanan berikutnya ada Imam Lais namanya Ibnu Sa'ad. Dan banyak ulama-ulama yang sangat luar biasa lah.
Yang itu kalau kita baca sirahnya itu ngebikin kita makin cinta sama ilmu. Dan di Mesir itu seperti itu juga. Jangan lupa ziarah ke makam Sayyidina Husain, cucu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu ada cerita yang sangat luar biasa. Ada namanya Imam Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ini salah satu ulama besar dari Mesir. Beliau ahlul lughah tapi ngarang kitab tafsir. Saking kerennya. Itu beliau itu dulu ditugasin sama Azhar untuk jadi dosen terbang di di Madinah. Ketika jadi dosen terbang di Madinah, tibalah wanagan selesailah jatahna le Madinah. Ketika selesai jatahnya nangis beliau. Kenapa nangis? Beliau tidak mau meninggalkan makam baginda Rasul di Madinah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap kali ada waktu kan enak itu ziarah ke Raudhah, kan enak. Pada suatu waktu ternyata beliau mimpi. Mimpi ngapain? Mimpi ketemu sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi baginda Rasul berbahasa, apa kata baginda Rasul? Udah, ente balik aja ke Mesir. Jangan takut. Ente kalau mau ke pusaran kuburku, arak itu le Mesir endah. Siapa itu? Ternyata ditunjuklah makam Sayyidina Husain ibni Ali. Jadi makam Sayyidina Husain tunjuknya si baginda Rasul dalam mimpi. Tidak mau memilih anang makamku itu tak dapat le makam Sayyidina Husain. Hanya perbanyak doa di sana. Bahkan kata guru-guru kita di Mesir, apa kata beliau? Di makam Sayyidina Husain itu jangan macam-macam. Setiap waktu di sana ada waliullah. Lagu ini tak tahu ngana. Enggak mungkin guru kita bilang gitu kalau yang ngomong itu bukan wali. Kamu la ya'riful wali illal wali. Jadi tahu jadi kadang guru kita apa katanya? Lek langan sini dek macam-macam deh karena di sini ada waliullah. Lagu ini tahu jama-jama doang ruang dengan itu. Cuman masya Allah luar biasa. Makanya orang nggak tahu Mesir itu kayak gimana kalau dia belum diam di Mesir itu. Jadi masya Allah tabarakallah, Mesir itu banyak pengalaman yang sangat luar biasa. Enak, Mesir itu seru. Masalah makanan aja. Ini de pikiran lalu tenang, luwi dengan dagang beras endah. Ada di mana namanya full lah makanan tak. Ada ta'miyah bil bid. Ada fatira. Macam marana. Mai no. Pelai jadi kudaman so lagu nak kejam pemita itu. Mulai dah. Jadinya luar biasa. Jadi begitulah kurang lebih pengalaman-pengalaman di Mesir itu. Tapi sekali lagi pesan yang tadi itu masya Allah pertama itu tentu dari sini perbaiki niat pelungguh. Niat ini yang bakalan ngebikin apa yang menjadi niat nanti dimudahkan Allah. Tapi kalau niatnya nggak jelas, hati-hati. Setelah itu yang tadi yang kita sampaikan itu ada yang beja bonda keduang, udah sila dilakuin. Kenapa? Karena seperti yang tadi itu ya begitu. Selaku dengan sila azhanu rata-rata dengan pacu. Lagu mun bahasa toya no erok nih ya malik. Beja sih ganteng, Jawa sih hebat no. Begitu. Makanya masya Allah tabarakallah. Sekali lagi antum ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka indahkan pilihan itu sebaik-baik mungkin. Perbaiki niat, gunakan waktu sebaik mungkin untuk di sana, dan jangan lupa itu kalau pulang nanti pulang ngebawa ilmu. Dende pulang jauh sedina. Ule ilmu udah jauh ule jemaah. Emang ada nikah barak sunan nikah dengan Melina dengan jodoh itu kan. Cuman kalau bisa ilmu sudah bawa pulang. Ilmu. Kenapa? Ya kan kita tahu ta'allam fa innal ilma zainun li ahli. Jadi udah dengan ilmu itu insya Allah itu perhiasan yang tiada duanya lah. Maka oleh karena itu ya mudah-mudahan sekalipun sedikit mudah-mudahan ada berkahnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.